Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi asyik nonton petualangan Sherina, sambil nonton sambil baca buku IPA. Apa kabar semua penonton YouTube Guru IPA? Semoga selalu dalam keadaan sehat jiwa dan raga. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari soal-soal tentang pemuaian. Jangan lupa di like, comment, and subscribe karena Guru IPA belajar IPA jadi lebih gampang. Oke, sebelum kita mempelajari latihan soal yang berkaitan dengan pemuaian, kita pelajari dulu ya rumus-rumus yang berkaitan dengan pemuaian benda padat. Nah, untuk pemuaian benda padat ini dibagi jadi 3. Ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pada dasarnya ketiga rumusnya itu sama. Yang membedakan hanya lambang dari pemuaian panjang. Yang panjang itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya length, yaitu lambangnya adalah L kapital. Kemudian untuk luas, itu lambangnya adalah A kapital, berasal dari bahasa Inggris luas yaitu area. Dan yang terakhir pemuaian volume, lambangnya V kapital. Jadi sebenarnya rumusnya sama. Rumus untuk mencari panjang akhir dengan luas akhir dengan volume akhir itu rumusnya sama. Yang membedakan hanya lambangnya saja. Oke, rumus yang pertama adalah panjang akhir atau LT sama dengan L0 panjang mula-mula ditambah alfa koefisien muai panjang dikali L0 panjang mula-mula atau panjang awal dikali delta T atau perubahan suhu. Sedangkan untuk pemuaian luas itu hanya diganti L-nya saja menjadi A. Karena kita tahu luas itu dalam bahasa Inggris adalah area. Jadi lambangnya adalah A kapital. Jadi untuk mengetahui luas akhir adalah AT sama dengan A0, luas awal ditambah bravo atau beta dikali A0 dikali delta T. Sedangkan untuk pemuaian volume itu VT sama dengan V0, volume awal ditambah gamma dikali V0 dikali delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu. T2 dikurang T1. Suhu akhir dikurang suhu awal. Untuk pemuaian panjang ini menggunakan rumus delta L. Karena panjang maka delta L, kalau yang ditanya perubahan luas maka delta A, sedangkan kalau pemuaian volume delta V. Nah, untuk rumus pemuaian panjang delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Sama dengan rumus pemuaian panjang pada pemuaian luas, L-nya diganti A, jadi delta A sama dengan beta dikali A0 dikali delta T. Itu juga dengan pemuaian volume. Nah, yang terakhir di sini ada rumus untuk mengetahui koefisien dari suatu benda yang mengalami pemuaian. Untuk pemuaian luas dan pemuaian volume, di sini ada rumus tambahan di mana kalau mencari beta maka bisa mengalihkan koefisien muai panjang alfa dikali 2. Sedangkan untuk mencari gamma atau koefisien muai volume bisa mengalihkan koefisien muai panjang dikali 3. Oke, kita pelajari contoh soalnya ya. Yang pertama, sebuah batang logam mengalami perubahan suhu menjadi 10 derajat Celcius dengan koefisien muai panjangnya 19 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Jika panjang batang logam sebelum dipanaskan adalah 1 cm, berapa perubahan panjangnya? Oke, kalau ada soal seperti ini, jangan lupa dibiasakan, ditulis diketahui apa yang diketahui soal, kemudian ditanya apa yang ditanya, dan jawab. Jadi jangan langsung menuliskan rumusnya kemudian langsung menjawab, karena itu akan membingungkan ya, nanti mana yang alfanya, mana yang LP-nya, mana yang
Jadi untuk memudahkan kalian dalam menjawab soal, pastikan kalian tulis apa yang diketahui di soal terlebih dahulu. Jadi diketahui, saya singkat dik, sebuah batang logam memiliki perubahan suhu. Perubahan suhu itu lambangnya adalah delta T. Perubahan suhunya 10 derajat Celcius. 10 derajat Celcius. Mempunyai koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang lambangnya adalah alfa. Itu 12 dikali 10 pangkat minus, maksudnya adalah 19 dikali 10 pangkat minus 6. 19 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Kemudian, jika panjang batang logam sebelum dipanaskan adalah 1 cm, berarti LO-nya atau panjang mula-mulanya 1 cm. Yang ditanya, berapa perubahan panjangnya? Perubahan panjang itu lambangnya delta L. Titik-titik-titik tanda tanya. Jawab. Delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Delta L sama dengan alfa 19 dikali 10 pangkat minus 6 dikali L0 panjang mula-mula 1 cm dikali delta T 10 derajat Celcius. Delta L sama dengan, di sini 10 kali 1 sama dengan 10. Kalau ada bilangan berpangkat 10 pangkat minus 6 dikali 10, maka karena sama-sama 10 pangkatnya itu ditambah. Jadi kalau dia sifatnya perkalian 10 pangkat minus 6 dikali 10, maka pangkatnya itu ditambah. Kita tulis di sini 19 dikali 10 pangkat. Berarti ini kan 10 pangkat minus 6 ditambah 10 pangkat 1 kan. Berarti minus 6 ditambah 1. Minus 6 ditambah 1 berarti sama dengan minus 5. Kalau sudah, kita jabarkan delta L ini menjadi bilangan desimal. Karena di sini 10 pangkat minus 5, maka bentuknya adalah desimal 0, dan karena pangkatnya 5, maka di belakang koma harus ada 5 angka. Yang pertama di sini ada angka 19 juga paling depan, ditulis 19 dulu di belakangnya, kemudian sisanya tambahin 0. Jadi 0,00019 cm. Soal yang kedua, pada pagi hari rel kereta mula-mula panjangnya 20 meter ketika suhunya 10 derajat Celcius. Berapa panjang rel kereta ketika siang hari saat suhunya mencapai 35 derajat Celcius? Dengan alfa sama dengan 12 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Oke, ini masih pemuaian panjang ya. Seperti biasa, kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui titik 2, panjang mula-mula. Panjang mula-mula berarti L0 sama dengan 20 meter. Ketika suhunya 10 derajat Celcius, berarti T1 atau suhu awal atau suhu mula-mula 10 derajat Celcius. Berapakah panjang rel kereta ketika siang hari saat suhunya mencapai 35 derajat Celcius? Berarti 35 derajat Celcius merupakan suhu akhirnya. Diketahui alfa atau koefisien muai panjangnya 12 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Ditanya, tadi berapa panjang rel kereta ketika siang hari? Berarti panjang setelah dipanaskan. LT, panjang akhir. Jawab. LT sama dengan L0 ditambah alfa
dikali L0 dikali delta T. Agak panjang ya rumusnya, tapi ini gampang kok. Kita selesaikan satu persatu. L0-nya kita masukin 20 ditambah alfanya 12 dikali 10 pangkat minus 6 dikali L0 20 dikali delta T. Delta T itu 35 dikurang 10 yaitu 25. Kemudian saya lanjut di atas. Masih ada space di bawah, saya buat juga ya. 20 ditambah, nah kita kalikan dulu nih yang ada di sebelah kanan. Nanti kalau udah selesai, baru nanti ditambahin hasil akhir ya, ditambah sama yang 20. Nah, di sini kita kalikan dulu antara 20 dengan 25. Jadi 20 kali 25 berapa? Iya, 500. 12 kali 10 pangkat minus 6-nya kita turunin. 12 kali 10 pangkat minus 6 dikali 500. Di sini ada 02. Kemudian di sini ada minus 6. Ini kita coret saja ya. Di minus 2-nya, jadi minus 6 ditambah 2. Minus 6 ditambah 2 jadi minus 4. Kemudian LT sama dengan 20 ditambah 12 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 5. Jangan lupa 5-nya ikut dicantumkan ya. Karena tadi yang dicoret hanya 0-nya saja. Kemudian LT sama dengan 20 ditambah, nah di sini kita kalikan antara 12 dengan 5. 12 kali 5 sama dengan 60 dikali 10 pangkat minus 4. Oh ternyata di sini ada 0 nih, kita coret aja 0-nya ya. Minus 4-nya, pangkat minus 4-nya jadi pangkat minus 3. Oke. Lanjut, LT sama dengan 20 ditambah 6 dikali 10 pangkat minus 3. Maaf ya kalau acak-acakan, mudah-mudahan kebaca. LT sama dengan, nah 6 kali 10 pangkat minus 3 kita uraikan jadi bilangan desimal. Jadi karena minus 3 jadi 0, di belakang komanya ada 3 angka. 0, 0, 6. Jadi LT sama dengan 20,006. Jangan lupa satuannya. Panjang mula-mula dalam satuan meter, maka panjang akhirnya juga harus dalam satuan meter. Soal berikutnya, sebuah besi mempunyai luas 20 cm persegi pada suhu 50 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang besi 12 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius, jika dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, berapa perubahan luas besi tersebut? Seperti biasa, kita tuliskan dulu diketahui titik 2. Sebuah besi memiliki luas 20 cm persegi. Berarti luas mula-mula atau A0 sama dengan 20 cm persegi. Kemudian suhu awalnya T1-nya 50 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang alfa 12 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius dan dipanaskan pada sampai suhunya 100 derajat Celcius, berarti T2-nya 100 derajat Celcius, berapakah perubahan luas besi tersebut? Ditanya perubahan luas. Perubahan luas lambangnya delta A. Titik-titik-titik tanda tanya. Jawab. Seperti biasa, kita tuliskan dulu rumus dari perubahan luas. Delta A sama dengan beta dikali A0 dikali delta T. Delta A sama dengan, nah di sini kan
Yang diminta beta karena koefisien Moivre luas kan, tapi yang diketahui alfa. Nah, seperti rumus sebelumnya, untuk mencari beta, kita bisa mengalihkan alfanya atau koefisien Moivre panjangnya dengan 2. Jadi 2 dikali alfa. Langsung saja 2 dikali 12. 2 dikali bilangan depannya saja ya. 2 dikali 12 sama dengan 24. Jadi di sini kita langsung tulis 24 kali 10 pangkat minus 6. Silakan dilihat lagi rumusnya ya. Rumus untuk mencari beta adalah 2 dikali alfa. Kemudian dikali A0, A0-nya 20, dikali delta T, delta T-nya itu T2 dikurang T1, 100 dikurang 50, yaitu 50. Delta A sama dengan 24 dikali 10 pangkat minus 6 dikali, 20 dikali 50 dulu nih, sama dengan 1000. Kita lanjut ke atas ya. Delta A sama dengan, di sini kan kalau kamu lihat 1000 tuh nolnya ada 3, kemudian nih pangkatnya minus 6. Nah, kita coret aja ya. Pangkat 3 dicoret, jadi minus 3. Misalnya adalah 24 dikali 10 pangkat minus 3. Delta A sama dengan, karena ini bentuknya bilangan berpangkat, maka kita bisa ubah ke dalam bentuk desimal. Seperti tadi caranya, karena pangkat min 3, maka bentuknya adalah 0, di belakang koma ada 3 angka sesuai dengan pangkatnya. Di sini di depannya ada angka 24, kita tulis dulu di paling akhir 24, depannya tambahin 0, jadi 0,024. Jangan lupa satuannya, mengikuti satuan luas awal, yaitu cm pangkat 2 atau cm persegi. Oke, soal berikutnya. Sekarang kita masuk ke pemuaian volume ya. Di sini balok besi bersuhu 0 derajat Celcius memiliki volume 400 cm3. Apabila balok besi itu dipanaskan sehingga suhunya 250 derajat Celcius dengan koefisien Moivre panjang besinya 0,000012 per derajat Celcius, berapakah volume balok besi tersebut? Nah, seperti biasa kita tentukan dulu diketahui titik 2, balok besi bersuhu 0 derajat Celcius, berarti ini adalah T1-nya. T1-nya 0 derajat Celcius. Memiliki volume 400 cm3, berarti V0 atau volume awalnya 400 cm3. Apabila balok besi tersebut dipanaskan sehingga suhunya 250, berarti T2-nya 250 derajat Celcius. Koefisien Moivre panjang besinya, yaitu alfanya, karena koefisien Moivre panjang, itu 0,00012 per derajat Celcius. 0,0-nya ada 4, 12 per derajat Celcius. Berapakah volume balok besi tersebut? Berarti yang ditanya adalah berapa volume balok besi setelah dipanaskan? PT. Tanda tanya. Jawab. Nah, karena yang tanya PT, kita tulis dulu ya rumus lengkapnya. PT sama dengan V0 ditambah gamma dikali V0 dikali delta T. PT sama dengan V0-nya 400 ditambah gamma. Nah, di sini nggak ada gammanya, tapi yang ada adalah alfanya. Nah, seperti
rumus sebelumnya yang sudah saya tampilkan di awal, bahwa untuk mencari gamma kita bisa mengalihkan 3 dikali koefisien muai panjang atau 3 kali alfa. Jadi langsung aja 3 dikali 0,000012. Jadi akhirnya ternyata 12, bagian akhirnya dikali 3, jadi 36 ya. Jadi 0,000036 dikali V0, V0-nya 400, dikali delta T. Delta T itu suhu akhir 250 dikurang suhu awal 0 derajat Celcius. Jadi perubahan suhunya atau delta T-nya 250. Kita tulis lagi PT sama dengan, kita tulis 400 dulu, kita turunin. Nah, sekarang kita kali 400 dengan 250. 0,0036-nya kita ubah ke bilangan pokok ya. 36 kali 10 pangkat minus 6. Tahu dari mana minus 6? Lihat saja di belakang komanya ada 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka pangkat minus 6. 36-nya yang paling terakhir ditaruh di depan. Dikali 400 dikali 250 itu sama dengan 100.000. Oke. Di sini 100.000 itu nolnya ada 5, kita coret 5, maka ini adalah sisa 1. Kita lanjut ke atas ya. PT sama dengan 400 ditambah 36 kali 10 pangkat minus 1. PT sama dengan 400 ditambah 36-nya bisa kita uraikan jadi bilangan desimal karena pangkatnya minus 1 berarti bentuknya koma. Kemudian pangkat 1 berarti di belakang koma harus ada 1 angka. Karena di sini bilangan pokoknya ada 2, maka langsung saja 3,6. PT sama dengan 403,6. Jangan lupa satuannya mengikuti satuan dari volume awalnya, yaitu cm kubik. Oke, soal terakhir ya. Pada suhu 40 derajat Celcius, batang besi memiliki panjang 8 meter. Apabila koefisien muai panjang besi 0,000012 per derajat Celcius, berapakah panjang batang besi pada suhu 90 derajat Celcius? Oke, kita tulis dulu seperti biasa, diketahui. Titik 2, pada suhu 40 derajat Celcius, berarti T1-nya 40 derajat Celcius. Batang besi memiliki panjang mula-mula berarti L0-nya 8 meter. Apabila koefisien muai panjang alfa berarti koefisien muai panjangnya 0,000012, kita tulis pakai bilangan berpangkat saja ya. Karena di belakang koma, di sini belakang komanya ada 6 angka, maka paling akhirnya itu ada 12, berarti 12 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Panjang batang besi pada suhu 90 derajat Celcius adalah berarti T2-nya sama dengan 90 derajat Celcius. Ditanya panjang batang besi setelah dipanaskan, berarti LT. Titik-titik tanda. Jawab. LT sama dengan, tulis dulu rumusnya ya, L0 ditambah alfa dikali L0 dikali delta T. LT sama dengan L0-nya panjang mula-mula 8 ditambah alfanya 12 kali 10 pangkat minus 6 dikali L0-nya 8 dikali delta T-nya T2 dikurang T1. T2-nya 90, T1-nya 40. 90 kurang 40 sama dengan 50. LT sama dengan, kita turunin dulu 8-nya,
ditambah, nah kita kalikan dulu nih 8 dengan 50. Berarti 10 pangkat minus 6-nya tetap ya. 8 kali 5 sama dengan 40, kemudian masih ada 0, diturunin 0. Nah, di sini 400 ini punya 2 angka, kita langsung coret aja dengan pangkatnya, jadi minus 4. Kita lanjut ke atas, LT sama dengan 8 ditambah 12 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 4. Jangan sampai lupa ya 4-nya, tetap harus dicantumkan. LT sama dengan 8 ditambah, nah sekarang 12-nya dikali dengan 4. 12 kali 4 sama dengan 48 dikali 10 pangkat minus 4. LT Oke, LT sama dengan 8 ditambah, nah ini 12-nya dikalikan dengan 4, jadi 48 dikali 10 pangkat minus 4. Kemudian LT sama dengan 8 ditambah, nah karena 10 pangkat minus 4 ini pangkatnya minus, maka bentuknya 0, ya. 0, karena pangkatnya 4, minus 4, maka di belakang komanya harus ada 4 angka. Jangan lupa 48-nya ditaruh di paling belakang, 48. Depannya dikasih angka 0. Jadi langsung dijumlahkan, LT sama dengan 8,0048. Jangan lupa satuannya mengikuti panjang mula-mula 8 meter. Berarti satuannya adalah